Oke, selamat datang kembali di channel Gali Reza ya. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang dasar. Karena kemarin ada beberapa yang berkomentar kepada saya, tutorialnya bagus. Namun untuk orang yang benar-benar awam dan tidak mengetahui IT, itu harus dijelaskan secara dasarnya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dari mulai handphone dulu, lalu komputer, lalu laptop, dan gimana sih cara memilih produk tersebut. Kan kebanyakan orang asal beli handphone, dia Android, langsung mereka beli. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas gimana cara memilih sebuah handphone. Oke, langsung aja. Pertama, untuk membeli sebuah handphone, kita harus melihat budget dulu. Dalam budget itu untuk membeli handphone, misalkan kita mau beli dengan budget di bawah 1 juta, maka jika budget kalian di bawah 1 juta, saya menyarankan untuk produk-produk impor. Kita bicara bukan BM ya. Misalkan kayak second hand impor itu kita cari di Tokopedia. Kita ke Tokopedia atau di Bukalapak ya. Nah, ini dulunya situs Indonesia tapi sekarang udah dikuasai sama Cina. Nah, tuh lihat servernya Bukalapak itu mungkin adminnya ganti jadi performanya nggak bagus, CDN-nya jelek juga. Nah, di sini langsung aja buat tutornya. Jadi saat kalian mau beli sebuah handphone itu kalian harus melihat budget kalian dulu dan kebutuhannya kemana. Misalkan kalian untuk sebuah handphone yang bagus, misalkan harga 1 juta, saya nggak munafik ya, misalkan saya punya uang 1 juta tapi pengen beli handphone yang bagus nih. Misalkan saya ambil contoh Sony Xperia, yang kemarin sudah saya beli itu XZ. Nah, Sony Xperia XZ itu harganya di bawah 1 juta. Gimana cara memilihnya? Jadi pada saat kalian membeli, kalian perhatikan pada ulasan. Ini ada ulasan ya di Tokopedia, atau misalkan kita di Bukalapak. Kalian bisa praktekkan juga di Lazada dan Bineka atau Blibli dan JDID atau lainnya, terserah situs kalian. Yang jelas konsep dasarnya sama. Di sini yang terlaris. Nah, ini Bukalapak lihat sekali lah. Gini sini aja. Nah, jadi contoh ini kan dia laku sampai 321 dan ini laku 219. Perlu kalian ketahui, ketika barang ini sudah laku, maka stok barang di sini ini sudah sedikit. Alias yang bagusnya kemungkinan sudah dipilih-pilih ya. Jadi kecil kemungkinan kalian akan mendapat yang bagus. Tapi itu bukan jaminan. Karena semua itu bergantung pada kualitas dari seller tersebut. Oke, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ini ada lambang ads. Nah, ini berarti bahwa orang, bentar ada iklan. Di sini di kampung ya, jadi banyak motor-motor yang kayak gitu, nggak ada penilangan. Jadi di sini banyak motor bodong. Oke, lanjut lagi. Di sini ini ada ads. Nah, ini ada ads. Ini ada ads juga. Nah, berarti kalian jangan pilih yang di atas. Kenapa? Karena ini iklan. Jadi hasilnya bisa real atau tidak. Karena mereka bisa jadi beli sendiri, terus diinput sendiri, jual sendiri, dan itu untuk memperbanyak total penjualannya. Bisa seperti itu. Itu ada trik menaikkan sebuah lapak ya. Kita akan bahas detail. Nah, kemarin saya belanja di sini di Five Star Seluler. Saya beli 3 handphone ya. Yang pertama itu bukan Z5. Lalu saya beli Z5 Premium,
dan saya beli XZ1. Nah, ini saya udah coba di seller ini. Untuk di XZ1 itu nggak ada masalah, jadi handphonenya worth it. Nggak, bahkan saya membuat sebuah review di sini, di channelnya dia. Ulasan, kita cari ulasan saya, apakah ada ulasan saya atau tidak. Nah ini, di sini saya beli, ada ulasan. Oh, ini yang passionnya, kita cari XZ1. Ini saya beli itu yang ini apa ya? Ntar saya lupa soalnya. Oh, ini kan bukan akun utama saya, jadi lupa. Nah, jadi saya beli di sini kemarin, ada beberapa pembelian. Kita lihat satu-satu, kita buka satu-satu. Nah ini ada review saya di sini, dikasih jempol juga sama pemiliknya. Ini barangnya, alhamdulillah nggak mengecewakan ya, beli di sini kemarin. Terus saya beli yang XZ, ini bukan yang Z biasa, Xperia Z5. Tidak ada, kita cari. Nah ini Z5 saya beli itu yang mana ya, kemarin ini saya udah beli satu, terus ini juga saya lupa, ini yang Z5 nya itu. Nah ini udah beli, ini kebetulan warna hitam sama juga, dan saya belum bikin review di sini. Jadi barang yang kemarin saya beli di XZ Premium ini, secara barang tampilan bagus ya, semuanya sama. Jadi mereka itu merefurbish alias membongkar total sebuah handphone, dan mesinnya masih original. Ini hari ini ramai sekali ya. Bentar saya cek hari apa ini. Perasaan, oh iya, sekarang hari pasaran. Cukup rame, jadi nggak apa-apa lah, anggap aja itu iklan. Karena channel ini nggak saya iklankan. Nah jadi, contoh misalkan kita beli Z5 Premium, jadi untuk dalamnya itu ori, bener-bener ori, namun casingnya diganti menjadi baru. Dan kalian bisa mengeceknya itu pada, nanti kalau saya sebutkan jadi tahu sellernya. Nah, nggak apa-apa lah, kita bahas aja. Jadi kalian akan menemukan sebuah, lamanya itu pada contoh kecilnya, kita nggak perlu bongkar, itu di jack audio dan jack soket pengisian. Itu triknya di sana. Jadi setiap produk di sini casingnya itu sudah pasti diganti. Ini ramai sekali ya. Jacknya sudah pasti diganti. Bentar saya tutup pintunya dulu biar nggak berisik nih. Oke, lanjut lagi. Jadi jacknya udah pasti diganti dan tutupnya udah pasti diganti. Lalu di produknya itu ada tentang misalkan kayak Docomo gitu. Dan setelah kemarin saya coba, untuk ini permasalahan di baterai. Jadi yang Z5 Premium ini baterainya bermasalah. Lalu yang Z5 ini enggak, ini baterainya masih bagus ya. Terus untuk yang XZ1 ini sempurna. Jadi saya udah coba, ini sempurna mungkin karena produk belum lama juga. Jadi nggak ada keluhan sama sekali, dan sekarang ini menjadi HP utama saya. Walaupun ini bukan yang global, saya beli yang AU,
dan ini beli yang Docomo ya, Docomo. Terus ini juga Docomo juga. Jadi untuk budget kalian di rank 1 juta, saya sarankan untuk menabung lagi agar di atas 1 juta. Jika kalian paham, jika kalian nggak paham nanti komen aja ya. Jadi kalau misalkan kalian punya budget 1 juta, saya sarankan untuk menabung lagi untuk menunggu sampai punya budget minimal 2 juta. Kenapa? Karena nanti akan menjadikan kalian beli HP lagi, dan kalian nggak produktif. Karena selalu ada masalah pada alat tempur kalian. Nah, terus gimana kalau kita udah punya 2 juta? Oke, kita bahas setelah kita punya 2 juta ya. Saya ada beberapa rekomendasi produk, misalkan kayak Xiaomi. Pertama, Xiaomi ya. Oh, ini hanya sebagai gambaran, karena saya kalau beli barang itu selalu di official store. Saya nggak mau ambil risiko ya. Nah, jadi ketika kalian misalkan kayak beli Xiaomi itu, cari jangan yang seri abal-abal, misalkan Note. Ketika kita Note, nah jika kalian beli yang Note dari Xiaomi itu bagus di Redmi Note 8. Ini Redmi Note 8 dan Redmi Note 7 itu bagus Redmi Note 7 dalam segi performa ya, bukan dari kamera. Tapi kalau dari segi kamera jauh itu lebih bagus Redmi Note 8. Saya udah memakainya, keduanya udah dipakai semua, dan saya bisa ambil kesimpulan bahwa Redmi Note 8 itu kameranya lebih jahat. Nah, selanjutnya misalkan untuk produk seperti Realme, jadi misalkan Realme ini, kita ambil Realme C3 misalkan. Nah, ini kan banyak variannya ya. Tapi kalau menurut saya daripada Realme, yang saya pakai itu bagusan di Redmi Note. Ya, saya realistis saja yang sudah saya pakai dan bagusan ini. Untuk budget 3 juta ya, kita naik ke budget 3 juta. Nah, kalau kalian punya budget 3 juta, kalian jangan beli Redmi ya. Karena Redmi yang 3 juta ini jelek. Kenapa jelek? Ini pakai MediaTek. Mana nggak ada tulisan MediaTeknya ya? Iya, di sini nggak ada tulisan ini ada nih. MTK adalah MediaTek. Di sini MediaTek itu punya kelemahan performa down ketika sudah dipakai lama. Itu adalah MediaTek, dan saya udah mencobanya di Xperia C, terus di HP Xiaomi yang dulu saya pakai juga itu ada masalah di MediaTek. Lalu untuk budget 3 juta, saya menyarankan untuk ambil di Huawei. Saya ketik dulu. Nah, saya biasa beli di official store ya. Nah, di Huawei P30. Kita ambil, saya pakai HP ini. Nih, ini sebagai HP utama saya ini sekarang. Nah, saya pakai P30 Lite, ini stoknya kosong ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran aja. Jadi saya pakai HP ini nggak pernah ada masalah di baterai, di sistem. Ini Android ya, ini Android. P40 nya mah nggak Android. P40 apa ya, apa AMD 40 saya nggak tahu, saya nggak update gadget. Jadi saya pakai ini nyaman sekali. Cuman saya memiliki kendala pada saat deteksi SIM. Jadi ketika saya pakai e-banking, jadi ini pakai e-banking ya. Kenapa saya jadi pakai Sony Xz? Nah, ini kenapa ini jadi HP utama saya? Karena ini di e-banking semuanya lancar. Jadi nggak ada masalah di e-banking. Jadi ketika misalkan saya e-banking itu nggak ada problem. Misalkan kayak SIM-nya nggak kedetek lah, contoh BRI aplikasi itu nggak bisa ngedetek SIM-nya di HP Huawei P30 ini. Terus BNI nggak bisa, Mandiri nggak bisa juga Mandiri, dan yang jalan itu cuma Genius dan BCA. Akhirnya waktu saya pakai HP ini sebagai HP utama, saya hanya menggunakan 2 bank, BCA dan Genius. Untuk BNI, Mandiri, BRI itu saya vakumkan, karena sampai ada beberapa klien yang transfer pun gak saya cek, saya percaya aja sama mereka.
karena memang nggak bisa ngecek di bankingnya, nggak kedetek SIM, padahal di sana udah ada SIM yang buat di banking. Oke, ini problemnya. Namun dari segi baterai ini juara, saya bisa sampai 3 hari sekali ngecas, karena saya memang hanya untuk WhatsApp saja ya. WhatsApp kan, kalau misalkan WhatsApp itu kan di komputer ya, pakai WhatsApp web atau WhatsApp aplikasi. Jadi ketika pakai HP ini hampir 2 hari sekali paling cepat itu ngecas. Kalau misalkan saya main game, kadang saya sempatkan waktu ketika udah jam 10 baterai masih 80%, mau dicas besok pasti nggak kuat seharian, tapi nggak dicas repot. Akhirnya saya main game pakai 6 jam baru habis baterainya. Oke, itu problemnya adalah baterai terlalu hemat, kadang kita jadi repot buat ngabisinnya. Nah, cuman kalau kita bicara yang ini, yang kemarin saya beli ini, yang Sony Xperia XZ, ini secara teknologi bagus, nggak panas juga, karena memang ada limiter prosesornya. Jadi ketika kalau saya perhatikan dia udah pakai limiter, dan pressure-nya kurang bagus. Jadi ketika kalian, kalau seri-seri XZ dulu, ya maksudnya seri-seri Z dulu, ketika kalian 1 bulan dicemplungin di handphone, di air, dalam air tuh HP-nya nggak bakal mati. Tapi kalau ini bakal berbeda cerita, karena pressure-nya itu ada sedikit bocor. Jadi besar kemungkinan HP-nya akan mati kalau diajak berendam. Nah, itu intinya itu. Nah, saya nggak mau menjelaskan secara teknisnya. Lalu secara dibandingkan jika yang dengan Xiaomi, misalkan kita bandingkan ya dengan Xiaomi yang tadi rekomendasikan. Nah, kita ambil Xiaomi yang 2 jutaan. Nah, ini yang 2 juta itu ada yang versi 4 GB dan versi ini 4 GB nya harusnya ada versi 4 GB ini. Nah, jadi jika dibandingkan dengan yang ini menurut saya kelemahannya itu di pengetikan ya, karena mungkin saya biasa pakai Samsung Note. Jadi ketika pakai Cina itu respon layarnya itu kurang dedet gitu, harus dedet dulu baru nyaman. Itu intinya di sana gitu. Dan Huawei ini lebih baik dari Xiaomi ini, jadi responnya masih bagusan ini. Kalau saya pelajari itu untuk ketik itu bagusan yang ini, namun lebih bagus yang ini kalau saya pribadi ya. Jadi kalau dari semua handphone yang tadi harga 3 juta dan 2 juta, buat ngetik tetap nyaman Sony, dan buat musik jauh lah. Untuk kamera Huawei juaranya, ini kamera juaranya, baterai juga ini juaranya. Namun dari segi keamanan menurut saya ini over ya. Ini bisa dikatakan iPhone-nya Cina itu bener. Jadi keamanannya luar biasa, ini setara iPhone 6. Saya udah coba, ini keamanannya luar biasa. Jadi kalian gak perlu khawatir tentang penyedapan, karena Huawei yang saya pakai di sini saya udah coba tentang enkripsinya, terus keamanannya itu bener-bener juara. Wajar jika Amerika sampai keluarin tanduknya, itu ya politik dagang lah. Nah, untuk HP di atas 3 juta, saya sangat berpesan sekali, jangan pernah ambil merek abal-abal, entah itu mau Huawei kayak mau apa kayak. Nah, yang jelas kalau HP di atas 3 juta, saya menyarankan 90% adalah handphone Samsung. Oke, jika budget kalian di atas 3 juta, saya sangat menyarankan Samsung. Jika kalian, ntar saya ambilkan Samsung mobil Indonesia ya. Nah, jadi jika kalian misalkan budgetnya di atas 3 juta, lalu kalian suka outdoor, saya menyarankan untuk seri S. Misalkan S10. Duh, harganya ini belum masuk logika ya. Jangan beli ininya. Nah, terus jika kalian misalkan nggak suka outdoor dan kalian apik ke handphone, itu ambilnya seri Note. Nggak ada Note, lewat aja. Jadi jika kalian misalkan taruh suka outdoor ya, kalian ambil S9. Misalkan Samsung, tuh kan harganya udah turun ya, udah 5 jutaan. Terus misalkan kalian suka yang premium,
Nah, jadi kembali ke kalian, misalkan kalian suka yang premium, ambilnya seri Note dari Samsung. Tapi kalau misalkan kalian suka yang bandel, itu seri S. Karena kalau Samsung Note itu ketika kena air itu bisa wassalam, walaupun katanya itu anti air. Itu perlu di note ya, karena saya udah pakai dari mulai seri Samsung Galaxy S Note S Note lagi, Samsung Note 5, terus Note 7, ya Note 6 saya belum pernah pakai Note 6 karena memang nggak ada mungkin ya. Jadi dari Note Note 5, Note 7, terus Note 8, dan saya pernah mencicipi juga Note 9. Itu sama semua. Jadi mereka cuma menambahkan sedikit fitur yang nggak penting lah, gimmick kayak gitu, nggak penting menurut saya. Jadi intinya sama, itu nggak ada perbedaannya, tetap ringkih, tetap baterainya cuma bertahan setahun, performanya 1 tahun, dan enaknya cuma 1 tahun. Intinya itu. Jadi Note itu enaknya cuma 1 tahun. Berbeda dengan seri S. Kalau seri S itu walaupun dipakai 4 tahun itu tetap enak. Contoh misalkan saya punya yang S5 itu sampai saat ini udah berapa tahun ya? 5 tahun lebih, itu masih nyaman. Itu gambarannya di seri Samsung ya. Nah, jika kalian memilih handphone, pada dasarnya satu budget, dua kebutuhan, ketiga gengsi. Kalau gengsi, menurut saya kalau dalam handphone sampingkan dulu, karena nanti imbasnya ketika kalian milih yang bagus, misalkan kayak buat cantik-cantik kayak gitu, nanti imbasnya buat kerjanya kurang kurang bagus. Oke, sekian tip dari saya. Mohon maaf videonya sangat panjang, cebrek karena tadi banyak gangguan sekali, dan jika penjelasannya kurang jelas, mohon maaf karena ini video pertama tentang referensi ya. Ini videonya bertema referensi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk saran dan masukannya di komen atau request apa. Semoga di momen COVID ini kalian selalu sehat. Jangan lupa minum yang hangat-hangat, dan jangan lupa berpanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.